Kita semua tahu perubahan iklim itu nyata. Tapi ini bukan lagi cuma soal lingkungan. Ini soal uang. Sebuah perhitungan mendasar di dunia keuangan. Ada risiko besar di dalamnya, tapi di sisi lain ada juga peluang yang sangat besar. Coba deh pikirin, gimana caranya kita ngasih harga ke sebuah banjir atau kebakaran hutan? Kedengerannya mungkin kayak pertanyaan filosofis ya, tapi nyatanya ini pertanyaan yang diajukan para investor setiap harinya. Gimana cara mereka benar-benar ngitung dampak finansial dari cuaca ekstrem ke sebuah perusahaan? Soalnya, buat investor, cuaca ekstrem itu bukan lagi sekedar ramalan. Itu adalah resiko finansial yang nyata. Tapi selama bertahun-tahun, mencoba membandingkan kesiapan antar perusahaan itu, wah kayak ngebandingin apel sama jeruk. Susah banget. Bayangin aja Anda seorang investor. Perusahaan A ngasih laporan tebal 20 halaman. Perusahaan B cuma satu paragraf yang nggak jelas. Siapa yang lebih siap? Siapa yang resikonya lebih gede? Mustahil untuk tahu. Dan disitulah letak masalahnya. Ya, inilah yang bisa kita sebut berinvestasi dalam kegelapan. Pasar modal itu kan butuh cahaya, butuh data yang jelas dan konsisten supaya bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau kita ngomongin soal risiko iklim, lampunya benar-benar mati total. Sebelum ada kerangka kerja yang standar, investor itu beneran kayak terbang dalam gelap. Data yang ada nggak konsisten, nggak ada cara buat ngebandingin satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hasilnya, hampir mustahil buat menilai risiko iklim secara akurat, apalagi menempatkan modal ke perusahaan yang emang benar-benar siap menghadapi masa depan. Tapi kan, pasar nggak bisa selamanya beroperasi dalam gelap. Kebutuhan akan adanya bahasa yang sama untuk membahas risiko iklim ini jadi sangat mendesak. Dan dari kebutuhan itulah muncul sebuah solusi. Nah, ini dia, TCFD. Atau Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim. Dibentuk tahun 2017. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan pengungkapan keuangan terkait iklim yang konsisten dan, ini kata kuncinya, berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi TCFD ini bukan sekedar laporan lingkungan biasa ya. Ini adalah alat bantu buat para pelaku pasar keuangan, investor, bank, asuransi, supaya mereka paham gimana perubahan iklim bisa mempengaruhi neraca keuangan sebuah perusahaan. Kerangka kerja TCFD ini berdiri di atas 4 pilar kokoh, tata kelola, strategi, manajemen resiko, serta metrik dan target. Anggap saja ini bukan sekedar daftar periksa. Ini adalah sebuah cara pandang yang komprehensif yang memaksa perusahaan untuk melihat resiko iklim dari setiap sudut, mulai dari ruang rapat direksi sampai ke operasional mereka sehari-hari. Kalau kita sederhanakan, TCFD itu intinya menanyakan 4 hal ini ke perusahaan. Pertama, soal tata kelola. Siapa sih yang bertanggung jawab soal iklim di perusahaan Anda? Kedua, strategi. Rencananya apa? Jangka pendek, menengah, dan panjang. Ketiga, manajemen risiko. Gimana cara Anda mengidentifikasi dan menangani ancaman? Dan yang terakhir, metrics and target. Oke, sekarang tunjukkan angkanya. Apa target Anda dan bagaimana kemajuannya? Simpel kan? Oke, teorinya kedengarannya bagus ya, tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Nah, sebuah studi baru-baru ini memberikan gambaran menarik dengan membandingkan bagaimana perusahaan-perusahaan terkemuka di Italia dan Spanyol menerapkan kerangka kerja TCFD. Jadi, studinya membandingkan perusahaan yang terdaftar di bursa FTSE Italia dengan yang ada di IBEX 35 Spanyol. Hasilnya, meskipun kedua negara ini patuh, fokus mereka ternyata berbeda. Perusahaan Italia cenderung memberikan cerita yang lebih detail tentang siapa yang bertanggung jawab atau tata kelola, sementara perusahaan Spanyol lebih fokus pada angka-angka terkait manajemen risiko dan emisi. Perbedaan ini sangat penting. Dan grafik ini menggambarkan perbedaannya dengan sangat jelas. Lihat deh bagian manajemen risiko. Perusahaan Italia bercerita bagaimana mereka mengelola risiko. Perusahaan Spanyol juga bercerita, tapi mereka juga memberikan angka-angkanya. Nah, bagi seorang analis keuangan, perbedaan ini sangat besar. Lantas, kenapa ini penting? Begini, narasi itu penting untuk memberi konteks, memberi cerita. Tapi data kuantitatif, itulah yang bisa ditindaklanjuti. Anda tidak bisa memasukkan sebuah cerita ke dalam modal perhitungan keuangan, kan? Tapi angka tentu bisa. Data kuantitatif inilah yang memungkinkan investor untuk benar-benar menilai resiko. Sekarang kita beralih ke emisi, dan kita lihat perbedaannya semakin jelas. Grafik ini menunjukkan perbedaan signifikan lainnya. Perusahaan Spanyol secara konsisten melaporkan emisi di ketiga cakupan dengan lebih baik, terutama di cakupan 3 yang terkenal paling sulit untuk dilacak. Kenapa emisi cakupan 3 ini penting banget buat investor yang cerdas?
Karena cakupan 3 ini mencakup emisi dari pemasok hingga pelanggan. Artinya seluruh rantai nilai Anda. Kalau sebuah perusahaan melaporkannya, itu menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang potensi gangguan pasokan dan resiko-resiko tersembunyi. Ini tanda bahwa perusahaan tersebut benar-benar melihat gambaran besarnya. Jadi, kita sudah lihat kerangka kerjanya dan contoh di dunia nyata. Sekarang, mari kita hubungkan semuanya dan lihat bagaimana laporan-laporan ini benar-benar mempengaruhi keputusan finansial. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan soal agar terlihat baik, ini tentang fungsi dasar dari pasar modal. Informasi berkualitas tinggi itu ibarat bahan bakar yang menjalankan mesin investasi global. Tanpa informasi itu, mesinnya akan macet. Dan jangan salah, ini bukan risiko teoretis. Ini adalah angka nyata dari salah satu laporan yang dianalisis. Sebuah perusahaan memperkirakan dampak finansial lebih dari 51 juta euro dari kebijakan harga karbon di masa depan. Angka seperti inilah yang membuat investor duduk dan memperhatikan. Angka inilah yang memungkinkan mereka untuk benar-benar menilai risiko secara finansial. Kisah TCFD tidak berhenti di sini. Kesuksesannya begitu besar, sehingga kerangka ini telah menjadi fondasi untuk masa depan pelaporan iklim secara global. Coba kita lihat perjalanannya. Dimulai sebagai rekomendasi sukarela pada tahun 2017. Kurang dari 1 dekade kemudian, di tahun 2023, ide-ide intinya telah diadopsi ke dalam standar akuntansi internasional yang baru dan wajib. Ini adalah bukti betapa kuat dan dibutuhkannya kerangka kerja ini. Kedepannya, ini akan menjadi dasar global untuk pengungkapan iklim. Jadi, pada dasarnya, TCFD telah berhasil. Mereka menciptakan bahasa universal yang dibutuhkan pasar untuk memulai percakapan yang serius dan berbasis data tentang keuangan iklim. Misi mereka mungkin sudah selesai, tetapi warisan mereka baru saja dimulai. Nah, inilah pertanyaan pamungkasnya. Dengan transparansi baru ini, modal akan mengalir. Modal akan beralih dari perusahaan yang tidak siap menuju perusahaan yang siap. Pertanyaannya bukan lagi apakah risiko iklim akan dinilai, tetapi bagaimana pasar akan menilai para pemenang dan pecundang yang kini terlihat dengan jelas. Dan itu adalah sesuatu yang layak untuk kita renungkan.